Shalom saudara, shalom. Puji Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Terima kasih Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa baik yang baik, begitu baik, begitu lemah lembut, yang begitu kami rasakan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu terus mengaliri dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami untuk terus taat dan setia kepada Engkau di dalam goncangan apapun itu Tuhan. Tetapkan hati kami Tuhan hanya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang hebat, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami akan menikmati hadirat-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku Lebih lagi kita katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu kudus, sebab namamu lagi katakan, sebab namamu kudus Tuhan, haleluya, haleluya, kita mau menyembah Tuhan, haleluya, 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 namamu kudus Tuhan, namamu kudus, namamu kudus Tuhan, hanya Kau yang kudus Tuhan, haleluya, haleluya, ya haleluya, ya haleluya, mari kita menyembah Engkau hebat Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Rasa ketenangan
yang kami dapat ketika kami duduk diam di hadapan Engkau Tuhan. Hati kami begitu tentram ketika kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang begitu luar biasa ketika kami duduk bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya urapan-Mu begitu besar bagi seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kau akan menjamah setiap hati kami yang keras Tuhan. Engkau yang akan melemah lembutkan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ada jawaban yang besar kami terima dari Engkau. Kami percaya ada kuasa yang terlebih besar yang kami terima dari Engkau Tuhan. Hiaranalana baya shikata karanalana baya shikata karanalana baya sinaranalana. Hiaranalana baya shikata karanalana baya shikata karanalana baya shikata. Terima kasih Tuhan. Hiaranalana baya shikata karanalana baya shikata karanalana baya shikata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami begitu menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Begitu lembut, begitu manis. Kami sangat bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hati yang bawa ketika kami datang membawa beban terlepas di dalam nama Yesus. Sakit yang membelenggu terlepas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Bahkan dokter pun kalah dari itu Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya penyembuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Sama-sama kita katakan saudara. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ajaib mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi kita katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan. Hanya Kau yang layak ku
kasih Tuhan. Kami mau menari bagi Engkau. Kami mau memuji Engkau dengan lidah bibir kami Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mau kita belajar satu lagu yang 1 bulan yang lalu saya ikut reuni. Dan saya mendengar satu lagu pujian ini yang sangat membuat saya jadi mengikut Tuhan itu enak loh saudara. Jangan bilang gak ikut Tuhan itu gak enak, jangan. Ikut Tuhan itu enak, hati kita tentram. Meskipun pasti banyak cobaan, tapi kita mau belajar lagu ini ya saudara. Nanti saya persilakan untuk duduk dulu. Nanti saya dulu yang nyanyi, baru nanti bersama dengan singer, baru nanti jemaat yang boleh ikut menyanyikannya. Kulo ora bakal cilolo ning uripku mulya selamanya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dino kulenggi gandho Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Kulo amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dino kulenggi gandol. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita nyanyi bersama. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, rino wengi Gandol Gusti. Kulo amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben
angkat pujian satu lagi. Tuhan, hatiku percaya. Hati kami percaya padamu Tuhan. Sama-sama kita katakan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan saudara. Kaulah menara Apa? Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Apa saudara? Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Lebih lagi saudara. Ku mau selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. katakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memberikan apa yang kami miliki kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan Saya undang untuk bangkit berdiri. yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan Yesus atas seluruh bumi. Engkau diagungkan Tuhan atas seluruh bumi. Karena nama-Mu yang luar biasa, perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan anugerah-Mu itu ada atas kami semua yang hadir di tempat ini. Kami memuji-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau yang layak kami puji. Engkau Allah kami Tuhan Yesus, yang menaungi kami dengan kepak sayap-Mu di dalam kami memasuki di bulan yang ketiga ini Tuhan. Kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kami mengucap syukur karena kami dipilih sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Kau berdaulat penuh Tuhan atas bangsa ini. Karena bangsa ini ada dalam kuasa-Mu. Bangsa ini ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Dan bangsa ini ada dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, apapun yang akan terjadi di bangsa ini, kami yakin dan percaya semua atas seizin-Mu. Kami membawa tahun 2024 Tuhan, di mana kami seluruh bangsa Indonesia akan memilih pemimpin di bangsa ini, wakil di bangsa ini Tuhan Yesus, maupun anggota DPR MPR. Tuhan, dari saat ini Tuhan Yesus, kami tahu Kau telah mempunyai calon Tuhan. Kau telah menetapkan Tuhan Yesus calon itu Tuhan Yesus menjadi pemimpin di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang boleh ada. Kuasa-Mu yang boleh jadi Tuhan Yesus atas Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, dan Indonesia dimenangkan. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa ini ya Aba ya Bapa. Para pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Kau akan bukakan Tuhan Yesus semuanya. Kau akan menghalau mereka semuanya Tuhan Yesus. Yang tidak benar Tuhan Yesus Kau singkirkan. Dan anak-anak-Mu Tuhan Yesus akan tampil Tuhan sebagai tombak di bangsa ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kedaulatan-Mu atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan Yesus, gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan wakilnya. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Pak Niko bersama dengan wakilnya ada dalam hati-Mu. Visi misi-Mu telah Kau nyatakan atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah terjadi Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Dalam pengembalaan Gereja Bethel Indonesia cabang Gatot Subroto, kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada Tuhan Yesus. Dan terus Tuhan Yesus menaungi hamba-hamba-Mu. Dan pengurapan-Mu juga turun atas gembala di tempat ini. Mari kita memberkati Pak Hendro. Oh shikarara shikarara shikarare, shikara shikarare.
Tuhan Kau memberkati Pak Hendro Tuhan Yesus, bersama dengan Ibu Ivang, bersama dengan Ibu Rosa, bergandengan tangan untuk kemuliaan nama-Mu di GBI Pos Pengumben Tuhan. Kami tahu pasti Tuhan Yesus setiap program-program yang ada di GBI Pos Pengumben itu dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menyiapkan segala sesuatunya Tuhan. Kau yang ada Tuhan Yesus dalam kepengurusan di GBI Pos Pengumben Tuhan. Apapun yang telah dibentuk, apapun yang telah direncanakan di dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Bukan untuk kuat gagah Tuhan Yesus kami para pelayan-Mu di tempat ini, tapi kami menjaring satu kesatuan Tuhan antara pengurus dengan jemaat di tempat ini yang telah hadir, baik jemaat yang setia, jemaat yang baru Tuhan. Biar itu boleh jadi Tuhan Yesus di tempat ini. Kau memberkati Pak Hendro, Ibu Ivang bersama anak cucu mantu. Kau memberkati Ibu Rosa sebagai wakil bersama anak cucu mantu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus menjadi kesatuan hati Tuhan antara Pak Hendro dengan Ibu Rosa. Sehingga itu terpancar turun kepada kami Tuhan Yesus. Kabit-kabit Tuhan Yesus, kami para pelayan-Mu, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, WL Singer Tuhan. Semua kembali untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Dan kami tahu pasti Tuhan, dari impartasi itu Tuhan Yesus akan menyembuhkan setiap jemaat yang sakit, jemaat yang terluka Tuhan, jemaat yang haus, jemaat yang lapar Tuhan. Kau penuhkan semuanya ya Aba ya Bapa. Karena semuanya itu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini, Sabang, dari selatan, barat, utara, timur Tuhan. Engkau membawa jiwa-jiwa terus Tuhan, penuhi tempat ini. Biarlah kuasa-Mu boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan biarlah melalui pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami diberikan hikmat, kami diberikan kuasa untuk pertumbuhan di gereja ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di hadapan kami ada persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah itu menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang boleh ada. Dan Kau membawa Pak Hendro untuk dimensi yang baru Tuhan di tahun 2023. Apapun yang akan Kau nyatakan bagi Pak Hendro Tuhan. Kami yakin dan percaya itu akan berimbas kepada pelayanan di tempat ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengar melalui hamba-Mu Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan sebentar juga kami dipersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan hati kami, layakkan kami duduk sehidangan semeja bersama dengan-Mu. Dan biarlah firman hari ini Tuhan menguatkan langkah kami untuk kami melangkah ke depan 1 minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Saya persilakan untuk duduk. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan.
Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan? Ditolak, disalahfahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang, bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, Dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka Dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib.
Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangani aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah sang pemenang, Yesus Kristus. Sebab ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.
kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan, katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17, yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini, menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini, sama seperti engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hatinya terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada dua hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi. Indonesia mengalami transformasi. Haleluya. Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel,
bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi, sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan.
dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun the Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea lama sengkara bala 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 bala. Korea lama bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doa-Mu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa. Untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia hari-hari turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
hamba-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itulah Engkau ya Abah. Itu Engkau Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kita harus tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Buka. Minta ampun kalau Tuhan ingatkan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni, ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan. Oh, rabababababa. Hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Abah. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Makasih ya Pak. Terima kasih.
Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kita akan memberikan persembahan dulu, saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memberikan apa yang menjadi bilik bagian kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pelebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sambil mendengarkan pengumuman ya saudara. Nanti di hari Sabtu tanggal 25 kita ada Community of Love Kul Gabungan Rayon 1A di Pondok Indah. Busananya putih dan celana jeans. Jam 9 kita kumpul di sini. Jadi jam 9 pagi kita kumpul di hari Sabtu. Jadi kita berangkatnya sama-sama ya saudara ya. Ya, sudah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebentar saudara. Shalom. Ada sedikit pengakuan. Saudara kalau bisa jangan pulang dulu. Sambil ngobrol-ngobrol kita sama-sama ya. Supaya kita lebih akrab lagi. Amin. Amin. Itulah harapan kami. Karena ini kami keluarga. Ya, walaupun kecil. Gak muluk-muluk lah, saya jadi gembala gak pernah muluk-muluk. Yang penting kita satu keluarga yang baik gitu. Amin. Ya, silakan. Sekarang mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sabe dino, rino wangi Gandol Gusti.
Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wengi gandol Gusti. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kulo nggih gandol Gusti. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti.